Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat dan soleh-solehah, di pertemuan pertama mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti semester 2 atau semester genap kali ini, kita akan membahas bab yang ke-6, yaitu tentang mari belajar Quran surat Al-Fil. Untuk itu silahkan dicermati dan diperhatikan agar lebih mudah untuk memahaminya. Nama surat Al-Fil diambil dari kata Al-Fil yang terdapat pada akhir ayat pertama. Arti dari surat Al-Fil itu sendiri adalah gajah. Surat Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Fil termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Fil diturunkan sesudah surat Al-Kafirun dan sebelum surat Al-Falaq. Namun dalam urutan mushaf Al-Quran, surat Al-Fil merupakan surah yang ke-105. Berikut bacaan Quran surat Al-Fil ayat 1-5 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bi hijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Berikutnya isi kandungan yang terdapat pada Quran surat Al-Fil. Yang pertama, surat Al-Fil mengisahkan kehancuran Abrahah dan pasukan bergajah yang hendak menyerbu Mekah. Dikisahkan, Gubernur Abrahah yang berasal dari Sana'a, negeri Yaman, yang memiliki sifat yang sangat sombong dan merasa hebat, ingin menghancurkan Ka'bah di kota Mekah dengan pasukan bergajahnya. Peristiwa ini terjadi menjelang Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Adapun penyebab Abrahah ingin sekali menghancurkan Ka'bah itu diantaranya yang pertama karena rasa iri dan dengki Abrahah kepada bangsa Arab. Rasa dengki ini disebabkan banyak orang berdatangan ke kota Mekah untuk berdagang dan beribadah haji. Hal ini mempengaruhi perekonomian yang besar di kota Arab. Yang kedua, alasannya adalah Abrahah berkeinginan memindah kiblat manusia. Saat itu, Abrahah membangun sebuah gereja yang besar di kota Sana'a, Yaman. Gereja itu sangat megah dan belum pernah ada di zaman raja-raja sebelumnya. Gereja itu dibangun bertujuan untuk menandingi Ka'bah dan ingin mengganti kiblat manusia ke gereja di Sana'a, Yaman yang sebelumnya di Ka'bah yang berada di kota Mekah, Arab. Namun harapan tersebut sia-sia karena orang-orang tetap berdatangan ke kota Ka'bah untuk beribadah. Nah, mendengar berita tersebut, Abrahah sangat marah dan murka. Kemudian ia membawa tentara dan pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, ketika sampai di pinggir kota Mekah, Abrahah merampas unta-unta dan kambing penduduk Mekah termasuk milik Abdul Muthalib
yang merupakan salah satu tokoh pemimpin Mekah. Nah, mendengar adanya perampasan tersebut, maka Abdul Muthalib bergegas menemui Abrahah yang tujuannya untuk menanyakan tujuan datang ke Mekah. Abrahah kemudian menjawab bahwa tujuan ke Mekah ini adalah ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian Abdul Muthalib meminta agar hewan ternak yang telah dirampasnya dikembalikan lagi karena itu milik Abdul Muthalib dan milik penduduk Mekah. Namun Abdul Muthalib tidak mau menghalang-halangi Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah, karena Ka'bah sudah ada yang menjaga dan melindungi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemiliknya. Nah, singkat cerita, atas kuasa Allah, ketika hampir di kota Mekah, gajah-gajah tersebut itu tiba-tiba diam, tidak mau jalan menuju ke Ka'bah. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan pasukan tentara Abrahah dengan mengirimkan burung-burung ababil yang membawa batu panas, kemudian dijatuhkan ke arah pasukan tentara Abrahah dan membuat mereka, termasuk Abrahah itu sendiri, terbunuh mengenaskan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun isi kandungan Quran surat Al-Fil yang berikutnya, yaitu yang kedua, surah ini mengajak Rasulullah dan umatnya termasuk orang-orang Quraisy untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah, khususnya dari sejarah. Yang ketiga, surat Al-Fil mengingatkan nikmat Allah kepada orang-orang Quraisy, yaitu Allah telah menyelamatkan mereka dari pasukan Abrahah yang disebabkan adanya Ka'bah yang ada di tengah-tengah suku Quraisy. Isi kandungan yang keempat adalah Allah Maha Kuasa. Maka siapa yang dilindunginya, tidak ada yang mampu mencelakainya. Sebaliknya, siapa yang dihancurkan Allah, tidak ada yang mampu melindunginya. Juga sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadirkan cara dan jalan kehancuran musuh-musuhnya. Anak-anak yang hebat dan solih-solihah, adapun pesan Quran surat Al-Fil yang dapat kita ambil diantaranya yang pertama, anjuran untuk selalu merenungkan setiap kejadian yang ada di muka bumi ini agar memperoleh hikmah dan manfaat yang sangat besar. Yang kedua, perintah untuk selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, larangan bersikap sombong, paling kuat dan paling hebat sendiri. Yang nomor 4, Allah akan selalu menolong hamba-hambanya yang baik dan yang taat. Anak-anak yang hebat dan soleh-solehah, demikian tadi pembahasan bab yang ke-6 dari materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang mari belajar Quran surat Al-Fil. Semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.